Hari ini saya sangat terharu, luar biasa. Dan insya Allah Gus Yahya, saya itu hatam Yalal Watan itu hatam saya. Ayah saya itu ustad di NU di Pandeglang. Tapi kenapa saya dimasukkan ke sekolah Muhammadiyah? Baru tahu juga saya setelah dewasa, ternyata salah satu risalahnya supaya saya bisa menerangkan tentang NU di Muhammadiyah. Jadi itu yang menjadikan saya, kalau saya mengajar dan sebagainya, saya buka, saya kupas. Tepatnya 17 April 1905, 13 Jumadal Akhirah 1323. Kita bersepakat bahwa di satu titik yang telah tadi banyak diulas, Indonesia ini bukan negara agama, tapi spirit menjalani kebangsaannya diisi dengan spirit agama. Dan justru dengan nilai spirit itulah yang paling cepat melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kelak bahkan bukan hanya kalimat takdirnya, kalimat iman dan takwanya pun yang bagian dari kosakata keagamaan itu banyak muncul di konfigurasi undang-undang kita. Jadi kalau kita buka sekarang ada Irsyadus Sari fi Jam'i Musannafati Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari yang mengumpulkan 19 kitab itu. Yang pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim. Saya mengajarkan kitab itu di Masjid Al-Azhar Jaka Permai. Besoknya mau ngajar, malamnya saya mimpi ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya izin mau ngajar kitab ini. Di mimpi, Pak. Beliau lihat saya lalu tersenyum. Saya anggap itu ijazah, walaupun mungkin beliau bertanya, iki kok piye orang Muhammadiyah ngajar kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Dan yang paling menarik, itu risalahnya saya temukan selalu saling melengkapi. Dan justru dengan melengkapi itulah kemudian berwujud ke depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang nilai-nilai keagamaannya dituangkan dalam undang-undang. Kita sejak pembukaan preambul itu, kalimat pertamanya yang muncul, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi memang keinginan luhur itu sudah banyak, tapi karena berkat dan rahmat Allahnya belum turun seketika, belum dapat kemerdekaan. Kapan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu turun? Ternyata ketika semua stakeholder ulamanya itu bisa duduk, dan kejeniusan mereka yang sangat luar biasa, bukan hanya pakar di bidang agama, tapi juga pakar di bidang tata negara, konstitusi. Itu Mbah Hashim tuh, itu saya sampai pelajari hampir semua disiplin ilmu hadis ada sanadnya, Pak. Karena itu wajar ulama-ulama kita yang di NU, di Muhammadiyah, karena hafal kitab-kitab hadis dengan isinya, maka semua kurikulum kehidupan di kitab hadis itu ditempatkan sesuai dengan tupoksinya. Itu hatamnya bab tentang tata negara itu menjadikan mereka bisa bertemu bukan hanya di tatanan praktikal fikih. Kitabul Buyu', siapa saudagar-saudagar yang ada pada saat itu? Yang Muhammadiyah mana? Yang NU mana? Dipertemukan dengan syarikat dagang Islam mensuplai perjuangan kemerdekaan, maka semua support terkait dengan materi datangnya ternyata dari saudagar-saudagar yang dinilaikan, diberikan motivasi nilai keagamaan. Saya 2 bulan lalu ada di Amerika. Ketika ke Washington, saya masuk ke kedutaan, saya tanya, ini gedung kok megah sekali, bagaimana sejarahnya? Ustadz, ini gedung hasil khusus penunjukan Bung Karno yang membawa saudagar-saudagar muslim yang tadinya membeli tanah akan dibeli di depan kedutaan Belanda yang kecil. Bung Karno ingin beli yang lebih luas untuk menunjukkan ini Indonesia sudah hebat. Tapi ketika melihat tempat ini lebih strategis, maka dimintalah oleh Bung Karno saudagar-saudagar itu mengumpulkan uang tunai sebanyak $350.000 pada saat itu, sehingga bisa membayar gedung itu tunai, diskon dari yang $1.500.000. $1.500.000. Ternyata gedung megah yang urutan ke-14 ikonik di Amerika itu ternyata dihasilkan dari hasil sinergitas semua saudagar-saudagar, yang semua saudagar ini keluar untuk berkhidmat, dihasilkan dari rekonsiliasi dan pertemuan semua ulama itu.
Jadi saya bisa menggambarkan saat ini, dan saya sangat terharu sekali lagi, kalaulah abad kedua Nahdlatul Ulama ini bisa kita sandingkan secara yang bersamaan dengan menyatukan semua potensi kekuatan di Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan satu visi kemanusiaan yang tadi beliau sampaikan, tapi dimulai dari Indonesia, membangun Indonesia dari persatuan Muhammadiyah dan NU untuk menginspirasi dunia membangun peradaban. Saya punya keyakinan itu, ya. Dan mohon izin, barangkali karena kami passionnya di fikih, saya, Gus Baha, Gus Koyum dan yang lainnya, mungkin saya akan lebih banyak merekatkan di bidang itu.